Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65, 40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun menurut neraca hukum dagang. Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis qudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik, pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, Ustadz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Nggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Nggak bisa. Dia ponis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Nah, daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan dah. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam Ustadz. Salam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum nafasmu sampai di tenggorokan, Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong, dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika ruh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya.
orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu, taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril ke Wadili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing, ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara nggak usah kaget, itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yu, ya Mas, sampean ada di sini, apa Allah nggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa Mas tahu kan? Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Akhirnya demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Ya itu. Demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang, lewat Masjid Baitul Ihsan, ada ceramah. Saya dengar dari jauh, ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing. Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah, walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain. Akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin,
Karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih, nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur, 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan, kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang, kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul, jatah kita 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian, tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun, betul. Tapi bayangkan, ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tindunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan? Kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan.
Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main. Karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Sepak bola permainan, main-main, kalah. Bulu tangkis permainan, main-main, kalah. Hidup ini permainan, main dengan benar, main sesuai dengan aturan main, main-main, kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus. Perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita. Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat, yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah, salat. Fatimah, puasa. Fatimah, haji. Kalau kau tidak beramal,
aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Pak, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, Pak, gajah tipis lebar kayak kipas. Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular. Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa, karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam, seperti orang buta kenal gajah. Frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas. Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kolom. Oh, kau baru kenal kupingnya kok. Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras, kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, la takun ratban fatuksara wala yabisan fatuksara. Jangan lemah, nanti kau diinjak orang, tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati, lalu syariat juga punya tadrij fit tasri, tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya, imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran, jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong, apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak.
Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berbagai fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas, anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat? Ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau tiga orang saja tahu, geger kantor. Bayangin, Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng.
Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah. Kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojologan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual. Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan, sholat rajin, maksiat tekun, baca Quran mau, fitnah orang hobi, sedekah ya sedekah tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya. Akhirnya jadi lipstik, akhirnya jadi dekorasi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sodakoh pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, mas kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan sebulan 5 juta, kita kan bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor, pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, mas kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur, berapa besarnya nggak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa, mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan, mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya.
Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada dua kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. Dua kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah, hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa. Dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sedekah pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, mas, kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan sebulan 5 juta. Kita kan bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor. Pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, mas, kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur, berapa besarnya nggak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa, mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan, mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar.
Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama, pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Karena itu lebaran lain dengan Idul Fitri. Lebaran siapa saja boleh ikutan, tapi Idul Fitri milik orang yang melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik. Nah, saya kembali kepada Lailatul Qadar. Semua kita, kecil atau besar, sengaja atau tidak, khilaf atau terpaksa, pasti punya yang namanya dosa. Di sini semua yang hadir nih, include saya, apa ada yang tidak punya dosa? Ayo, jujur. Apa ada di antara kita di sini yang nggak punya salah? Apa ada yang nggak punya dosa? Setiap kita, kecil, besar, sedikit, banyak, terlupa, terpaksa, pasti punya salah. Sekarang kalau mau hitung dagang, kita diberi umur 65, 40 tahun penuh dosa, lalu taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang belum seimbang. Dosa 40 tahun ditebus taubat 25 tahun. Menurut neraca hukum dagang. Untung Allah tidak dagang-dagangan kepada kita. Di Ramadan ini Allah ngobrol pahala. Di Ramadan ini Allah membuka pintu rahmah yang seluas-luasnya. Sampai-sampai ada hadis qudsi, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama thumma nadimtum fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, kemudian kamu menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Hadirin yang saya hormati, inilah momentum Ramadan, saat dimana kita melakukan pemutihan diri. Masih ingat cerita dalam kitab Durratun Nasihin? Saya ulang lagi cerita ini untuk sugesti. Ada buajingan tengik pernah membunuh 99 orang. Satu saat hidayah datang kepadanya, terniat ingin bertaubat. Dicarinya seorang ustadz, ketemu ustadz kepala ngajar. Ustadz, ya, apa? Saya mau taubat, diterima apa tidak taubat saya? Emangnya dosa kamu apa? Saya pernah membunuh 99 orang, Ustaz. Ustadznya melotot. Wih, banyak amat. Enggak segampang itu nyawa hak prerogatif Allah. Cuma Allah yang berhak ngambil. Membunuh tanpa alasan yang benar, dosa besar. Dosamu kelewat banyak, Mas. Enggak bisa. Dia vonis lebih dulu kayak surga milik bapak moyangnya. Ini preman kita pikir, ini ustadz saya niat baik-baik kok ngomongnya nggak enak. Nah, daripada 99 tanggung, saya lempengin aja nih urusan. Dibabat lagi ustadz, tamat, selesai, pas, cepet. Niat taubatnya masih terus. Dia mengembara sampai ketemu seorang ustadz yang bijak. Waalaikumsalam Ustadz. Assalam. Ada apa? Ustadz, saya mau taubat, diterima apa enggak sih? Oh, sebelum mentari terbit dari sebelah barat, sebelum napasmu sampai di tenggorokan,
Allah akan menerima taubatmu. Boleh jadi dosamu besar, tapi ampunan Allah lebih besar dari dosamu. Begitu Ustaz. Iya. Cuman ngomong-ngomong dosamu apa sih? Ustaz, saya sih tadinya cuma bunuh 99 orang. Terus ada Ustaz ngomongnya nggak enak, jadi saya cukupin 100. Oh, taubatmu diterima asal benar-benar. Cuma begini saja, kampungmu kampung brengsek tuh, lingkunganmu nggak sehat. Kalau kau pulang ke sana lagi, niat taubatmu bisa lentur dan luntur. Kamu pindah saja, hijrah ke kampung lain yang lebih baik. Baik Ustaz, terima kasih. Wah, ngepak koper, pindah. Belum sampai ke kampung yang dituju, ajal datang merenggut nyawa. Ketika roh keluar dari jasad, ini malaikat rahmah dengan malaikat azab rebutan. Kata malaikat rahmah, ini jatah saya. Orang ini sudah taubat, tempatnya di surga. Kata malaikat azab, nanti dulu. Taubat si taubat, 100 bagaimana urusannya? Bertengkar. Akhirnya Allah mengutus malaikat Jibril, kau adili. Kata Jibril, ukur sajalah mana yang lebih dekat, kampung yang dituju atau kampung yang ditinggalkan. Ketika diukur, kampung yang dituju lebih dekat dari kampung yang ditinggalkan. Kata Jibril, dia jatah malaikat rahmah, taubatnya diterima Allah. Nah, kalau mendengar riwayat seperti ini, jangan diartikan bahwa untuk taubat mesti membunuh 100 orang. Ini harus diartikan bagaimanapun besar dosa dan kesalahan yang kita lakukan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, jangan puas hati dan sombong diri. Kita belum tahu akhir perjalanan hidup ini. Kita hanya berbuat dan berbuat. Kepastian itu haknya Allah. Ada yang masuk neraka karena menyiksa kucing. Ada yang masuk surga walaupun sudah membunuh 100 orang. Bahkan kalau nanti saudara di surga ketemu orang-orang soleh, saudara nggak usah kaget, itu memang tempatnya di surga. Saudara akan kaget nanti kalau di surga ketemu pelacur. Pelacur masuk surga. Penasaran, saudara samperin, Mbak Yu. Iya Mas, sampean ada di sini, apa Allah nggak salah wesel ini? Iya Mas, saya ini ada di surga sini. Padahal waktu di dunia dulu saya ini siapa Mas tahu kan? Mas juga langganan kan waktu itu. Tapi terus terang saja Mas, waktu di dunia itu saya terpaksa betul. Sejak lahir saya sudah yatim piatu. Sejak kecil sudah yatim piatu. Ada tetangga saya muslim sedikit kaya, tapi pelitnya 17 setan. Akhirnya demi tuntutan perut saya merantau ke kota besar. Ada yang nolong, katanya kerjanya ringan, uangnya lumayan. Apa? Yaitu demi sesuap nasi saya lakoni. Satu malam saya lagi berangkat dagang, lewat masjid Baitul Ihsan, ada ceramah. Saya dengar dari jauh, ustadznya pidato, katanya Allah berpesan, "Lau amiltumul khataya hatta mala'atis sama, thumma nadimtum, fataballahu alaikum." Kalaupun kamu berbuat dosa, penuh langit dengan dosamu, lalu kau menyesal dan bertaubat, Allah pasti akan menerima taubatmu. Mendengar hadis itu Mas, berlinang air mata saya. Terbayang dosa-dosa yang pernah saya lakukan. Terbayang orang-orang yang pernah menanamkan modal asing.
Dikala itu hidayah datang, saya niat taubat pulang kampung, Mas, mudik. Lagi ngepak koper mau mudik, tamu datang, saya bilang mulai malam ini saya berhenti dagang. Taubat saya sebenar-benarnya, taubat saya diterima Allah, walaupun mampir dulu, transit dulu di tempat lain, akhirnya saya sampai juga ke sini. Inilah Ramadan. Orang baik bukan orang yang tidak pernah salah, karena tidak ada orang yang tidak pernah salah. Orang baik kalau dia berbuat salah, dia segera sadar, dijadikannya sebagai pelajaran untuk tidak diulanginya lagi di masa yang akan datang. Maka Nabi berpesan, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung benar orang yang kekurangan dirinya menyebabkan dia sibuk sampai tidak sempat mencari-cari kekurangan orang lain. Tapi celaka benar orang yang terlalu sibuk mencari-cari kekurangan orang lain sampai lupa dengan kekurangan dirinya sendiri. Hadirin, karena itu menurut Al-Imamul Ghazali, Lailatul Qadar itu malam istimewa. Adanya pada sepertiga yang akhir di malam-malam ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Tetapi yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. Nggak bisa pakai ilmu ngancem. Wah, ini 21 malam nih, nggak keluar-keluar dari masjid. 22 libur, 23 absen lagi. Nggak bisa seperti itu. Ingin mendapatkan Lailatul Qadar harus berjaga-jaga sejak awal Ramadan. 1000 bulan kira-kira 83 tahun. Rata-rata umur orang sekarang kita ini jarang yang sampai 83. Jarang. Kalau menyontoh Rasul, jatah kita 63. Hadirin yang saya hormati, sehingga dikatakan itulah fasilitas yang diberikan Allah kepada umat Muhammad ini. Walaupun umurnya relatif pendek, tapi amaliyahnya tidak kalah dengan umat zaman dulu. Benar, Nabi Nuh umurnya 950 tahun. Ibadah umatnya berarti panjang, tetapi mereka tidak ada Lailatul Qadarnya. Benar, Nabi Adam umurnya panjang, 2000 tahun, umatnya rata-rata sekian, tetapi tidak ada nilai tambah yang diberikan Allah kepada mereka. Kita umat Muhammad ini umur relatif pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun, betul. Tapi bayangkan, ada Lailatul Qadar yang nilainya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada 1000 bulan, dan 1000 bulan 83 tahun. Kalau 10 tahun berturut-turut memanfaatkan Lailatul Qadar, maka artinya umur kita sudah sama dengan umur umat Nabi Nuh alaihi salam. Kualitas ibadahnya yang saya maksud. Tugas kita memanfaatkan peluang-peluang seperti ini dan mengisinya dengan berbagai kegiatan-kegiatan ibadah. Mumpung Allah menyediakan itu buat kita bersama. Tahun depan nggak ada jaminan kita ketemu Ramadan lagi. Karena itu mumpung senyampang ini diberikan kesempatan memasuki minggu-minggu 10 yang terakhir dari Ramadan, sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, dan berusaha lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, dari pembicaraan singkat yang saya sampaikan, Ramadan menjadi agung oleh karena 3 hal. Pertama, ia dipilih menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Karenanya Ramadan disebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Karenanya Ramadan juga kita lebih intens memasuki kehidupan Al-Quran sebagai makmum dan kita sebagai imam. Jika Quran adalah imam dan kita adalah makmum, maka konsekuensinya makmum harus ikut imam, bukan imam yang ikut makmum.
Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan pelaksanaan ibadah puasa. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak dalam memperbaiki moral, meluruskan akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Maka bulan suci Ramadan menjadilah kawah candra di muka, menjadi bulan training, bulan latihan. Saya sering ibaratkan, Mike Tyson masuk latihan, keluar latihan, tinjunya makin hebat. Hewitt masuk latihan, keluar latihan, tenisnya makin canggih. Zinedine Zidane masuk latihan, keluar latihan, sepak bolanya makin hebat. Kalau latihan tiap hari, main kalah terus, orang kan ngomong, buat apa latihan? Kita sebulan penuh latihan supaya bulan-bulan sesudah Ramadan nanti kita jangan sampai kalah dalam permainan hidup ini. Hidup ini kan permainan. Ada yang sekarang ini main sebagai pedagang, main sebagai pejabat, main sebagai pengusaha, main sebagai seniman. Hidup ini permainan. Wa mal hadhil hayatud dunya illa lahwun wa la'ib. Ini cuma permainan. Senarionya sudah ditetapkan oleh sang sutradara Allah Azza wa Jalla. Ini permainan saja. Maka bermainlah sesuai dengan aturan main, karena hidup memang permainan. Tapi jangan main-main. Walaupun ini permainan, bermainlah dengan benar. Jangan main-main. Kalau main-main, kalah. Sepak bola permainan, main-main kalah. Bulu tangkis permainan, main-main kalah. Hidup ini permainan, main dengan benar, main sesuai dengan aturan main, main-main kalah. Hadirin yang saya hormati, karena itu 1 bulan untuk menghadapi 11 bulan sesudahnya. Yang ketiga, ditandai keagungan Ramadan dengan ada nuzulul Quran. Diberikan Allah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Semoga ibadah yang sudah kita kerjakan kiranya diterima Allah. Yang masih akan kita kerjakan, diberikan kita kekuatan zahir dan batin untuk dapat melaksanakannya dengan sebaik-baik. Pertama, Ramadan dipilih oleh Allah menjadi bulan tempat di mana pertama kali diturunkan Al-Quranul Karim, kitab suci kita, imam kita, pedoman utama dalam melaksanakan berbagai kegiatan hidup. Pertama, ia berisi akidah yang tujuannya menyelamatkan manusia dari ketergantungan kepada benda, menyelamatkan manusia dari kemusyrikan, baik syirik yang jali maupun syirik yang khafi. Syirik jali itu syirik terang-terangan, nyata-nyata menyembah berhala, nyata-nyata meyakini Tuhan lebih dari satu. Kalau gitu insya Allah kita aman. Tapi ada syirik khafi, syirik yang tersembunyi, menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir dari seluruh kegiatan hidup. Itu syirik khafi. Saya sejak pakai cincin ini rezeki lancar. Cincin. Saya sejak pakai gesper ini, jangan anak gadis, nenek-nenek ngelihat saya lemes. Gesper. Ini sejak ada perkutut di rumah ini, bisnis bagus. Perkutut. Kalau komputer lebih kita kagumi dari Allah, itulah berhala kita. Kalau pangkat lebih kita utamakan dari Allah, itulah berhala kita.
Kalau ilmu lebih kita kagumi daripada Allah, itulah berhala kita. Quran membebaskan manusia dari ketergantungan kepada benda, membersihkan keyakinan, meluruskan tauhid dengan konsep akidah. Lalu sisi yang kedua, syariat untuk mengatur kehidupan sesama manusia. Selama ini kalau mendengar syariat, yang terbayang oleh kita kan yang serem-serem, dan memang diopinikan sedemikian rupa. Padahal watak syariat itu pertama, al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Ini watak syariat Islam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Semua manusia sama. Bukankah ini yang kita perjuangkan dengan tuntutan keadilan? Supaya di Republik ini jangan ada warga negara kelas 1. Supaya di Republik ini jangan ada yang kebal hukum. Supaya di Republik ini hukum jangan seperti pisau, tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Syariat mengajarkan al-musawat bainan nas fi takalifil ahkam. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum Allah. Ketika mengajarkan orang beramal, Rasulullah kepada putri kesayangan beliau sendiri berkata, "I'mali ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki minallahi syai'a." Fatimah, beramal kau. Fatimah sholat, Fatimah puasa, Fatimah haji. Kalau kau tidak beramal, aku ayahmu Rasulullah tidak akan sanggup membelamu di akhirat nanti. Inilah watak syariat. Tidak mentang-mentang anak kesayangan lalu ada jaminan, sudah Fat, kamu nggak sholat nggak apa-apa, nanti di akhirat ada papi. Tidak. Semua manusia sama dalam berhadapan dengan hukum. Andai kata Fatimah putri Muhammad mencuri, tidak usah orang lain, Muhammad sendiri yang akan memotong tangannya. Bukankah keadilan macam ini yang kita harapkan? Cuma sayang, selama ini banyak kita mengenal Islam seperti orang buta kenal gajah. Ada 3 orang buta dilepas ke kebun binatang, disuruh kenal gajah. Saya yakin laporannya lain-lain. Orang buta pertama bilang, "Pak, gajah tipis lebar kayak kipas." Kenapa? Dia baru pegang telinganya. Orang buta kedua ngotot, "Goblok itu Pak. Yang betul saya, gajah kecil panjang kayak ular." Kenapa? Yang dia pegang ekornya. Orang buta ketiga lebih marah, dua-duanya tolol Pak. Yang betul itu saya, gajah tinggi besar seperti pohon kelapa. Karena yang dia pegang kakinya. Beginilah kita mengenal Islam. Seperti orang buta kenal gajah, frame of reference, kacamata pandangannya tidak total. Baru kenal kaki gajah sudah sok tahu gajah. Baru kenal telinga gajah sudah sok kenal gajah. Kemana-mana pidato, "Saudara-saudara, gajah tipis lebar kayak kipas." Buat orang yang belum kenal gajah, dia menyesatkan. Buat orang yang sudah tahu gajah, senyum di kolom. "Oh, kau baru kenal kupingnya kok." Begitulah kadang-kadang kita baca Quran, ayatnya yang keras. Kesannya Islam itu sangar, Islam itu sadis, Islam itu perang. Di sisi lain ada yang adem, sejuk, lalu lahir generasi feminim. Buat saya yang terpenting semua kita perlu. Rasul mengajarkan, "La takun ratban fatuksara, wala yabisan fatuksara." Jangan lemah, nanti kau diinjak orang. Tapi jangan keras, nanti kau dipatahkan orang. Hadirin yang saya hormati. Lalu syariat juga punya tadrij fit tasri', tahapan dalam melaksanakan syariat. Oleh karena itu, Ramadan yang keagungannya ditandai dengan turunnya Al-Quran harus jadi momentum kembalinya kita kepada Al-Quran. Quran itu imam, kita ini makmum. Saya mau tanya,
Imam ikut makmum apa makmum ikut imam? Makmum ikut imam apa imam ikut makmum? Makmum ikut imam. Kalau Quran imam dan kita makmum, kita ikut Quran, jangan Quran diminta ikut kita. Imam ruku, kita ruku. Imam sujud, kita sujud. Imam i'tidal, kita i'tidal. Ke barat kata Quran, ke barat kita berangkat. Ke timur kata Quran, ke timur kita menuju. Halal kata Quran, ambil. Haram menurut Quran, tinggalkan. Kalau dia imam dan kita adalah makmum, mari berimam kepada Al-Quranul Karim. Yang kedua, keagungan Ramadan ditandai dengan perintah melaksanakan ibadah puasa. Para ulama menyebut puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia, ibadah abstrak, tidak ada unsur sugesti. Kalau kita sholat, orang lihat. Kita sedekah, orang tahu. Kita pergi haji, satu kampung nganter. Kita puasa, cuma kita dan Allah. Pura-pura sholat, ketahuan Pak. Pura-pura sedekah, nggak bisa dong apa yang disedekahin. Pura-pura haji, kemana perginya? Tapi pura-pura puasa, gampang. Keluar rumah, bibir lap yang kering, jalan lemesin dikit, ada angin miring, lemes amat puasa. Sirriyah, abstrak. Ibadah lain bisa dinilai, wah itu teman kita sodakohnya berani ya. Kok tahu kamu? Kelihatan dari jumlahnya. Itu sholatnya khusyuk ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari geraknya. Tetangga sebelah itu rasa-rasanya hajinya mabrur ya. Kok ngerti kamu? Kelihatan dari tingkah lakunya setelah pulang haji. Kalau yang sebelah lagi itu haji tomat. Di Mekah tobat sampai kampung kumat. Ibadah lain kelihatan bisa dinilai, tapi puasa tidak bisa dinilai. Belum pernah saya dengar orang bilang, teman kita puasanya mantap betul ya. Kok tahu kamu? Beludah terus. Nggak ada hubungannya. Oleh karena puasa ibadah sirri, ibadah abstrak, maka yang terbentuk dari ibadah ini pertama keikhlasan. Ini sikap hidup yang paling penting. Orang lain mau puji atau tidak bukan soal. Orang lain mau dengar atau tidak bukan soal. Ini urusan saya dengan Allah. Dari ibadah sirri seperti ini terbentuk keikhlasan, dan itu penting. Ikhlas. Saya menyantuni yatim bukan karena disorot TV, bukan karena masuk majalah, bukan karena dimuat koran, karena Allah. Berbagai fasilitas. Kalau kekuasaan dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, maka yang lahir tentu akhirnya maling-maling baru, yang lahir rampok-rampok baru, yang dikuras ya harta negara. Hadirin yang saya hormati, ikhlas menerima jabatan dengan keyakinan ini amanah Allah, amanah akan dimintakan pertanggungan jawab. Ini alat untuk berbuat baik, ini alat untuk mengabdi. Kalau cuma digambarkan kekuasaan jabatan sebagai kekuasaan dan fasilitas, itu yang lalu banyak melahirkan rampok-rampok baru. Betul? Iya, kalau jabatan kan gajiannya jelas. Menteri gajinya jelas, anggota DPR gajinya jelas, presiden, wakil presiden gajinya jelas. Tetapi ketika fasilitas dan kekuasaan banyak memberikan hasil, jangan heran lalu muncul penjarahan terhadap kekayaan-kekayaan yang justru merupakan milik rakyat. Ikhlas dalam menerima jabatan, ikhlas dalam berbuat, ikhlas dalam beramal. Lalu yang kedua, jujur. Tadi siang saudara sholat zuhur apa tidak? Sholat. Yang sholat
Ya enggak. Sebelum sholat zuhur kan saudara berwudu. Waktu berwudu kan saudara berkemur, memasukkan air ke mulut. Umpama waktu berkemur saudara korupsi, dikit saja airnya saudara minum, jangankan hansip, jangankan satpam, jangankan polisi, teman sebelah pun tidak tahu kalau waktu berkemur kita korupsi. Kenapa kita tidak mau melakukan itu? Ada rasa malu kepada Allah. Alangkah positifnya kalau ini diterjemahkan dalam kehidupan. Sekarang kan kita berpikirnya Allah ditekan. Kamu korupsi ya? Iya, Tuhan kan tahu. Biarin, Tuhan mah tahu, nggak ribut. Nggak ribut katanya. Tapi kalau orang, 3 orang saja tahu, geger kantor. Bayangin, Tuhan aja ditekan, Tuhan diintimidasi, apalagi orang lain. Lahir etika otonom, daya kontrol yang paling ampuh yang muncul dari dalam jiwa kita sendiri. Sabahu ahadun au qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Kalau ada orang mencaci maki dia, bahkan mengajak dia berkelahi yang menurut ukuran dia mesti menang, tapi karena puasa, maaf, saya bukan gak berani sama kamu, saya sedang puasa. Kalau mau berkelahi juga ntar aja habis buka, segeran dikit berantemnya. Ini shaim, maaf, saya sedang berpuasa. Itu merupakan benteng. Orang itu kan kalau lagi puasa kondisi lapar, haus, temperamen kan tinggi. Sedikit tersinggung temperatur naik, sama marah gampang. Kalau waktu begitu dia bisa sabar, ketika kenyang sudah nggak ada masalah. Sabar baik dalam taat kepada Allah. Kalau ibadah berpuasa kita baik, kita yang malam ini pasti bukan kita 20 hari yang lalu. Kita yang malam ini, kita yang sudah ditempa oleh penggojologan Ramadan, ditempa oleh kawah candra di mukanya Ramadan, sehingga membias dalam pembentukan pribadi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar pasti punya dampak positif dalam meluruskan moral orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Jangan sampai terjebak kepada rutinitas ritual. Akhirnya seperti yang sering saya ungkapkan, sholat rajin, maksiat tekun. Baca Quran mau, fitnah orang hobi. Sedekah ya sedekah, tapi nyolongnya lebih gede dari sedekahnya. Sedekahnya cuma untuk ngumpetin korupsinya. Akhirnya jadi lipstik, akhirnya jadi dekorasi. Setiap ibadah yang dikerjakan dengan benar punya dampak positif dalam meluruskan moral dan memperbaiki akhlak orang yang melaksanakan ibadah itu sendiri. Begitulah Ramadan, ada pelaksanaan ibadah puasa. Dan untuk puasa Nabi bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun indal iftar wa farhatun inda liqa'i rabbih. Buat orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan yang tidak dimiliki oleh yang tidak melaksanakan puasa. 2 kegembiraan. Pertama, farhatun indal iftar, kegembiraan menjelang saat-saat berbuka. Hati itu besar, rasa optimisme, padahal bukanya cuma sama tempe, sama tahu, sama ikan asin. Tapi entah makin dekat maghrib hati makin berbunga, ada kebahagiaan yang tidak bisa diceritakan. Allahumma lakasumtu, ya Allah, hari ini saya laksanakan perintahmu, saya lawan rasa nafsu, saya tempuh lapar, haus, saya tunaikan semua ini. Itu kegembiraan yang puasa. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih, kegembiraan kedua nanti di akhirat pada saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk surga nikmat, bertemu Allah jauh lebih nikmat. Hadirin yang saya hormati, bahkan di surga ada sebuah pintu.
yang khusus disiapkan bagi orang-orang yang melaksanakan puasa. Tidak bisa masuk ke pintu itu kecuali orang yang puasa, dan pintu itu disebut pintu Rayyan, Babur Rayyan, pintu Rayyan, yang hanya boleh dimasuki orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Hadirin, lalu yang berikutnya, ibadah puasa ganjarannya abstrak. Kalau ibadah lain kita bisa lihat itu, sholat berjamaah pahalanya begini, haji kalau mabrur pahalanya begitu, sodakoh pahalanya begini. Puasa Allah cuma bilang as-siyamu li wa ana ajzibi, puasa untukku dan aku yang membalasnya. Berapa besar balasan Allah tidak diberitahu. Artinya apa? Kalau saudara kerja, mandor bilang, mas kau kerja sama saya, gajimu sebulan 5 juta. Ketahuan sebulan 5 juta. Kita kan bisa kong-kalingkong, ada mandor rajin, tidak ada mandor kendor. Pokoknya jatah 5 juta. Tapi kalau mandor cuma bilang, mas kau kerja sama aku, soal gajimu nanti aku yang atur, berapa besarnya nggak dikasih tahu. Aturan seperti ini harusnya membuat kita kerja lebih hati-hati. Sebab apa? Mungkin gaji kita sama saja 5 juta kalau kerja biasa-biasa, mungkin jauh lebih besar kalau pekerjaan memuaskan, mungkin tidak digaji sama sekali kalau pekerjaan sembarangan. Tidak dijelaskannya gambaran pahala puasa menjadi sugesti untuk melaksanakan ibadah puasa ini dengan sebaik-baiknya. Hadirin yang saya cintai, yang ketiga soal keagungan Ramadan ini. Di dalam bulan Ramadan ada satu malam yang bobotnya khairun min alfi syahrin. Satu malam tapi lebih baik daripada 1000 bulan, yang kita kenal dengan malam Qadar atau Lailatul Qadar. Sementara itu adanya pada sepertiga yang akhir dari bulan Ramadan, terutama di malam-malam ganjil. Di negeri kita lihat terjadi pergeseran nilai. Awal-awal Ramadan, minggu pertama pasar sepi, masjid ramai, full house, meledak. Betul? Padahal Rasul memberikan contoh, kalau sudah masuk sepertiga yang akhir Ramadan, beliau sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Itu baginda Rasul. Sing-singkan lengan baju, hamparkan sajadah, lebih banyak di masjid daripada di rumah. Hadirin yang saya hormati, di situ makna meraih kemenangan. Saudara-saudara kaum muslimin, jangan-jangan orang tua itu adalah kita ini. Jangan-jangan kita ini adalah orang tua itu. Jangan-jangan itu potret dari diri kita masing-masing. Dari sekian umur yang diberikan Allah, berapa tahun yang ada nilainya di hadapan Allah? Dari sekian anak-anak yang merupakan amanah, berapa yang akan mendoakan kita sebagai orang tuanya menjadi anak soleh? Dari sekian banyak harta yang diberikan Allah, berapa yang akan kita bawa pulang menghadapnya nanti, yang kita belanjakan di jalan Allah? Ini sebuah potret kehidupan. Karena itu kita kembali kepada la haula wa la quwata illa billah. Kita wajib berusaha, kita wajib berikhtiar. Selebihnya segala daya dan kekuatan hanya milik Allah saja semata-mata. Satu kesadaran batin dari setiap pribadi muslim. Setelah ia berusaha dan berikhtiar, ia menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi satu sisi ini merupakan wiridan ucapan yang mengandung pahala, pada sisi lain ini merupakan sikap batin dari seorang muslim di dalam ia menghadapi realitas kehidupan ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kalau ini kita jadikan satu basis kehidupan, maka ini akan menyelamatkan manusia dari kemungkinan tergelincir menjadi orang yang lupa diri dan lupa darat. Sebab itu Imamul Ghazali berpesan, jadidis safinah fa innal bahra amiq, wa khuziz zad fa inna safara ba'id, wa khaffifil hamla fa innal hamla sadid.
Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Ringankan beban karena kebanyakan beban akan menyakitkan. Alangkah indah kalimat ini, alangkah dalam makna yang terkandung di sana. Perbarui selalu kapalmu karena lautan sangat dalam. Apa artinya ini? Jaga mentalmu baik-baik. Pelihara imanmu baik-baik karena hidup penuh cobaan seperti lautan. Kita kalau berlayar di lautan kan kadang-kadang tenang, angin bertiup sepoi-sepoi basah. Jika malam datang bintang gemintang bertabur menghias cakrawala. Rembulan memantulkan sinarnya dengan indah. Dalam keadaan begitu berlayar enak. Tapi lain saat ombak menggunung, halilintar menyambar, angin topan bertiup. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia tanpa sadar bahwa dia belum sampai kepada pantai yang akan dituju. Berapa banyak sudah saudara-saudara kita yang tenggelam di lautan dunia ini tanpa sempat bangkit lagi. Dia menyangka sudah sampai kepada tujuannya. Hati-hati kapal jangan sampai bocor karena lautan sangat dalam. Iman ini jaga baik-baik karena hidup penuh dengan ujian. Wa khuzizat fa inna safara ba'id. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan sangat jauh. Saudara mau ke Bandung, bawa duit. Saudara mau ke Surabaya, banyakan lagi duitnya. Saudara mau ke Mekah, gepokan, iketan tuh duit nggak lembaran lagi. Makin jauh perjalanan, makin banyak bekal yang harus kita bawa. Kalau saudara dari Jakarta mau ke Surabaya, kagak bawa duit berangkat juga, itu sih bukan berani namanya, nekat. Sampai Surabaya belum tentu, sengsara di jalan udah pasti. Kenapa? Nggak bawa bekal berangkat. Sama juga kita nih, misalnya belum sempat sembahyang, mati. Waduh, berani banget orang. Belum punya bekal, mati. Sengsara di jalan. Atau bekal tidak cukup. Dari Jakarta saudara mau ke Surabaya, bawa duit 500 perak. Paling jauh Cikampek nyampenya itu. Paling jauh itu. Antara jauhnya perjalanan dengan bekal yang saudara bawa tidak seimbang. Hidup ini perjalanan panjang. A walking tour. Dimulai dari alam arwah. Sebelum jasad diciptakan, roh diciptakan lebih dulu. Dari situ pindah ke alam rahim. Dari alam rahim pindah ke alam dunia. Dari alam dunia pindah ke alam barzah. Baru menuju akhirat. Satu perjalanan panjang. Kalau bekal tidak bawa, sengsara di jalan. Bawa bekal yang banyak karena perjalanan ini sangat jauh. Wa khaffifil hamla, ringankan beban karena beban itu cuma akan menyulitkan. Kalau bekal itu sih keperluan, tapi beban nggak kita perluin, cuma ngeberat-beratin. Apa ini beban? Dosa. Kecurangan, kebatilan, kezoliman, ketidakadilan, kesewenang-wenangan. Itu akan jadi beban kita di akhirat. Alangkah celakanya, perjalanan panjang, bekal tidak bawa, beban kelewat banyak. Alamat sengsara di jalan. Pahala tidak ada, dosa berlipat ganda. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kalau kita rangkum nasihat Al-Ghazali dengan kisah si konglomerat tadi, kita akan mengambil kesimpulan. Pertama, bekal terbaik dalam menghadapi gejolak kehidupan ini tidak lain adalah iman. Yang kedua, pahala dan dosa. Dua hal kontroversial. Pahala adalah bekal, dosa adalah beban. Tapi kita sekarang kan tidak begitu terangsang kepada yang abstrak. Orang berlomba mencari yang konkret-konkret saja. Yang real. Kalau memang dosa, benjol dong. Kira-kira begitu. Kira-kira begitu. Persis orang Yahudi dulu. Orang Yahudi itu kan pernah minta kepada Nabi Musa. Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Musa, kami nggak bakal mau beriman kepada Allah kalau belum kami lihat Allah ada nongkrong di depan kami. Kalau memang Tuhan ada, taruh dong di depan kami. Mau yang konkret-konkret saja. Kalau memang dosa, benjol dong.
Kalau emang pahala, berasa dong. Orang terangsang kepada yang real, yang konkret-konkret saja. Karena itu, untuk mengejar dosa orang mau bayar. Tapi untuk mengejar pahala, walaupun tidak bayar, orang segan. Ini yang dikatakan oleh Nabi, kamu mengharapkan ke surga, tapi kamu berat melaksanakan sesuatu yang bisa membawa kamu ke surga. Kamu ingin jauh dari neraka, tapi tiap saat kamu lakukan perbuatan-perbuatan yang justru menjerumuskan kamu ke neraka. Idda'aitum an-najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu ingin selamat dari neraka, tapi kamu lemparkan diri kamu ke neraka. Kamu ingin masuk surga, tapi berat sekali kamu melakukan perbuatan-perbuatan yang bisa menyampaikan kamu di surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jadi hal keempat yang merupakan perbendaharaan surga adalah la haula wa la quwwata illa billah. Satu sisi ini merupakan ucapan yang memperberat timbangan akhirat. Pada sisi lain ini merupakan sikap hidup seorang muslim. Kesadaran batin yang sangat dalam bahwa tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah. Dan itu kita simbolkan pada saat memulai pekerjaan dengan Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Satu kesadaran moral, saya hanya bisa melakukan ini karena diberikan daya dan kekuatan oleh Allah. Lahirlah sikap tawadu, rendah hati, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Rangka memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang penting dari peringatan maulid ialah membicarakan bagaimana sebenarnya identitas umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Adalah suatu hal yang wajar bahwa seorang pengikut menyesuaikan tingkah laku, gaya hidup dengan orang yang diikutinya. Jangankan di dunia ini, di akhirat nanti, identitas ini akan dimintakan pertanggungjan jawab dan akan ditanyakan kepada kita. Sekurang-kurangnya menjadi pengikut rombongan orang besar merupakan suatu nikmat. Paling tidak kita bisa numpang mujur. Kalau saya berangkat ke Bali ikut rombongan Pak Menteri misalnya, saya bisa bebas timbangan, tas saya tidak usah diperiksa-periksa barangkali. Kenapa? Ini rombongannya Pak Menteri, numpang mujur. Itu sekurang-kurangnya. Tetapi tentu untuk menjadi anggota rombongan Pak Menteri ini kan harus ada tanda, ciri-ciri atau yang disebut identitas. Kalau kita mengaku dan memproklamirkan diri sebagai umat Nabi Muhammad, sebagai pengikut beliau, apa sih identitasnya, ciri-cirinya? Inilah yang akan kita bicarakan pada kesempatan ini, bersumber dari surah Al-Fatah ayat 29. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan Muhammadur Rasulullah, bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, pesuruh Allah, walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersamanya, orang yang mengikuti ajarannya, para sahabatnya, kita ini para pengikutnya, mempunyai ciri atau identitas. Dalam ayat ini ada 5 ciri yang dijelaskan. Pertama, asyidda'u 'alal kuffar. Pengikut Nabi Muhammad bersikap tegas kepada orang-orang kafir.
Apa artinya tegas di sini? Saudara-saudara, tegas di sini artinya bukan main marah-marahan, tidak ngajak berkelahi, bukan juga menantang perang. Tegas di sini artinya mempunyai prinsip, mempunyai garis yang nyata di dalam keyakinan beragama. Garisnya apa? Tidak lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan agama Tuhan, bagi kami agama kami. Silahkan Tuhan melaksanakan agama Tuhan, kami akan melaksanakan agama kami. Kami menghormati Tuhan, Tuhan pun menghormati kami. Tetapi soal agama tidak usah dicampur adukkan. Identitas semacam ini perlu kita tegakkan kembali. Sebab apa? Sebab di zaman sekarang orang mulai mengaburkan nilai-nilai kebenaran dari agama, yang pada akhirnya menanamkan sikap ngambang terhadap agama. Misalnya kita ini dibuai dengan kalimat yang kelihatannya bagus tapi sebenarnya mengandung racun. Kata orang, jangan fanatik, semua agama kan bagus, semua agama benar, semua agama thayyib. Terus terang saja, saya bukan tidak setuju dengan kalimat itu. Saya beranggapan kalimat itu belum sempurna. Semua agama benar, jangan titik di situ, itu baru sekedar koma. Semua agama benar, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Semua agama baik, koma, bagi penganutnya masing-masing, titik. Bagi kita yang muslim, yang benar Islam. Dan seorang muslim yang berani membenarkan semua agama, seorang muslim yang berani berkata semua agama benar, sekurang-kurangnya munafik kalau tidak menjadi murtad. Wah Pak, itu namanya fanatik dong. Betul. Yang tidak boleh kan fanatik kepada suku, yang tidak boleh kan fanatik kepada guru, tapi fanatik kepada agama dalam arti berpegang teguh kepada agama merupakan bagian daripada kehidupan beragama. Hanyalah kalau umat Islam ini fanatik dengan agamanya, dia akan konsekuen, baik melaksanakan, mengamalkan maupun mengembangkan agamanya. Saya cinta kepada suku saya, tapi tidak lalu fanatik. Cinta suku boleh, fanatik kepada suku salah. Cinta kepada guru bagus, fanatik kepada guru jelek. Cinta kepada agama bagus, fanatik kepada agama wajib. Hanya dengan fanatik kepada agama orang konsekuen. Yang jelek itu kan kalau sudah fanatisme kesukuan. Contoh, misalnya mentang-mentang orang Sunda, lalu ngomong saya ogah dengerin ceramah. Kenapa? Ustaznya bukan orang Sunda sih. Ini nggak bener, emangnya Nabi Muhammad kelahiran Ciamis? Kan tidak. Toleransi ada tempatnya, tetapi tidak menyangkut masalah-masalah ritual, tidak menyangkut masalah-masalah ibadah. Soal bikin jalan umum, mari bersama saudara-saudara kita yang lain agama membangun puskesmas, mari bersama-sama menjaga keamanan, mari sama-sama. Tapi kalau sudah menyangkut masalah ibadah, kembali kita kepada prinsip lakum dinukum waliyadin. Bagi Tuhan silahkan melaksanakan agama Tuhan, kami pun akan melaksanakan agama kami. Silahkan menyebarkan agama, tetapi jangan kepada orang yang sudah beragama. Ini batas toleransi. Jangan menyebarkan agama kepada orang yang sudah beragama. Maka dalam sejarah sudah dibuktikan, alhamdulillah, kalau kita mau objektif menilai sejarah, ketoleransian umat Islam itu sudah dibuktikan oleh fakta sejarah. Tetapi tanpa harus mengorbankan nilai-nilai akidah, keyakinan-keyakinan yang harus kita jaga dan kita pertahankan.
Taruhlah kita sekarang masih disanggup berkata dan berpendirian semacam itu. Anak kita, keturunan kita, generasi yang akan datang, jikalau ditanamkan rasa ngambang terhadap agama,